Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Oke, kali ini kita akan ngebahas salah satu film terbaik Korea tahun 2011 yang berjudul The Frontline. Nah, film ini adalah requestan dari bro kita yang bernama Gorilla Diamond. Halo bro, makasih ya udah request film ini. Buat bro Bre yang lain, request juga ya, pasti akan kita bahas. Oke. Film ini berlatar belakang pada akhir Perang Saudara Korea tahun 1953. Tepatnya di sebuah perbukitan bernama Aerok yang terletak di garis paralel 38 yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Oke bro Bre, nanti gue akan menyebut Korea Selatan dengan Korsel aja ya, dan Korea Utara dengan Korut. Tapi sebelum mulai keluar ceritanya, gue harap bro Bre gak lupa pencet tombol merahnya ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan tetap eksis. Oke? Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung ke alur ceritanya aja ya bro Bre. Oke, let's go. Sebuah negosiasi untuk mengakhiri perang Korea sedang diadakan di Panmunjeom, wilayah yang tepat berada di zona demilitarisasi Korea. Tapi saat sedang menentukan pembagian batas wilayah, terjadi perselisihan antara pihak selatan yang disokong oleh kapitalis Amerika bersama PBB dengan pihak utara yang didukung oleh komunis Cina dan Uni Soviet. Karena perbukitan Aerok masih diperebutkan oleh kedua belah pihak, akhirnya pertemuan itu pun berakhir sia-sia. Seorang letnan bernama Kang An-pyo dari divisi investigasi ditugaskan ke garis depan pertempuran di Bukit Aerok. Dicurigai adanya pengkhianat di pasukan Korsel bernama Kompi Aligator yang bertugas di sana. Karena sebuah surat dari tentara Korut ditemukan sampai ke keluarganya yang berada di Korsel. Selain itu juga ada seorang kapten di sana yang ditemukan mati ditembak dengan senjata tentara Korsel dan dilaporkan sebagai pembelot. Sebelum pergi, dia diberitahu bahwa di sana juga ada temannya yang bernama Kim So-hyuk yang dikiranya sudah mati. Sebuah flashback tentang pertempuran di Uijeongbu tahun 1950. Saat itu Yeon-pyo dan So-hyuk tergabung di tim yang sama. So-hyuk yang seorang tentara baru masih sangat pengecut. Mereka akhirnya kalah dan ditangkap oleh Korut. Mereka dibawa ke seorang kapten tentara Korut bernama Hyun Jong-yeon. Dia pun menceramahi mereka tentang arti perang dan dengan yakin bilang Korut akan memenangkan perang ini sebentar lagi. Lalu dia melepaskan mereka dengan harapan agar membantu membangun kembali negara ini. Tapi So-hyuk yang tertembak kakinya ditahan untuk diobati terlebih dahulu. Karena itulah Yeon-pyo mengira dia sudah mati. Yeon-pyo pergi ke Aerok bersama Kapten Yo yang akan memimpin pasukan aligator dan seorang prajurit baru Song-sik. Mereka tiba di kamp militer aligator dan bertemu dengan prajurit bernama Gyeong. Kapten Yo mengira kalau dia adalah tahanan karena memakai pakaian tentara Korut. Tapi Gyeong pun bilang kalau dia lagi kedinginan. Kapten Yo dan Yeon-pyo didatangi oleh prajurit Hyo-sam. Dan tiba-tiba dua anak kecil korban perang mendatangi mereka. Yeon-pyo hendak memberikan coklat kepada mereka, tapi sang bocah ternyata tangannya telah putus. Yeon-pyo hanya bisa memandangi kepergian mereka dengan sedih. Lalu dia pergi ke tempat pemandian dan bertemu seorang prajurit muda dan menanyakan nama dan nomor induknya, tapi prajurit itu tidak bergeming. Yeon-pyo yang kesal menarik kerah bajunya dan melihat namanya yaitu Shin Il-yong. Namun saat melihat pangkatnya ternyata dia adalah seorang kapten. Il-yong lalu meminta Yeon-pyo untuk menghormati atasannya. Di sebuah briefing, Il-yong memberitahu bahwa mereka telah menguasai Bukit Aerok. Lalu gantian Kapten Yo yang mengutarakan rencananya. Dia yang tidak punya kemampuan membuat strategi meminta untuk menyiagakan senjata anti pesawat di sana. Padahal Korut tidak memiliki kekuatan udara. Dan tiba-tiba seseorang datang dan menentang ide itu. Dan ternyata orang itu adalah So-hyuk. Yeon-pyo dan So-hyuk mengenang masa lalu. Yeon-pyo juga memberikan kalung So-hyuk yang dia masih simpan. Lalu So-hyuk memberitahu kalau sekarang dia bukan lagi seorang penyelamat, melainkan seorang pembunuh di medan perang. Malamnya diadakan pesta untuk menyambut kapten baru mereka.
Yeonpyo mengira kalau mereka akan berpesta dengan miras, tapi ternyata cuma air beras. Air biasa maksudnya, salah ngomong bro bre. Dan karena tidak ada wanita, Giong dengan kocaknya menyempal dadanya dengan cangkir untuk menghibur rekan-rekannya. Kemudian seorang pria tua bernama Lee Sang-ok datang dan menanyakan anggota pletonnya. Dia pun berbicara tentang perang 2 tahun yang lalu di Pohang. Lalu Hyosam dan Giong meminta dia untuk berhenti membicarakan perang yang telah lama terjadi itu. Sang-ok yang ingatannya terperangkap di perang Pohang pergi dari situ. Setelah itu semua orang menjadi murung dan Giong pun menyuruh Song-sik untuk bernyanyi untuk menceriakan suasana. Tapi Song-sik malah menyanyikan lagu sedih tentang perjuangan para tentara yang berada di garis terdepan peperangan. Mereka harus meninggalkan keluarga dan hanya doa yang bisa mereka dapatkan dari keluarga. Semua orang hanya bisa termenung memikirkan nasib dan keluarga mereka. Paginya, Kapten Yo membangunkan para prajurit dan memberitahu kalau Bukit Aerok sudah diambil alih oleh Korut. Kompi aligator pun bersiap untuk kembali bertempur. Di perjalanan yang bersalju, mereka ngedumel karena strategi yang dibuat Kapten Yo sangat tidak logis. Karena penempatan posisi mereka terlalu terbuka dan memberikan keuntungan bagi sniper elit Korut. Mereka akhirnya tiba di lokasi dan mengawasi tentara Korut yang sedang membuat bunker bawah tanah. Lalu Sohyuk menyamar menggunakan pakaian tentara Korut dan mendatangi mereka. Tapi salah satu tentara Korut melihat sepatu boot Sohyuk padahal mereka tidak menggunakan itu. Sohyuk yang sudah terdesak memberi isyarat kepada timnya. Seketika para tentara Korut berhasil dilumpuhkan oleh pasukan aligator. Lalu tentara Korut yang tersisa di-branded oleh Sohyuk karena melaporkannya ke pusat komando Korut. Mereka pun pergi dan meledakkan bunker itu. Mereka tiba di Parit dan bergabung dengan pasukan yang lain. Operasi ini akan dipimpin oleh Kapten Ilyong karena Kapten Yo tidak ikut ke medan perang. Lalu pesawat pengebom Amerika membombardir Bukit Aerok yang dikuasai oleh Korut. Suara dentuman membuat mual para tentara, apalagi Song-sik yang baru pertama kali ikut berperang. Setelah pesawat pengebom berhenti, Ilyong memberi komando untuk mulai menyerang. 도치가 전방 30m다. 전력으로 던지면 하기점을 못 짧게 던지면 내가 죽는다. 아이고. 됐어. 멈추지 마. Dan akhirnya pasukan aligator berhasil merebut kembali Bukit Aerok. Dan mereka menguburkan mayat-mayat para tentara. Giong memanggil Sohyuk ke dalam bunker dan mereka makan dan minum miras di sana. Yeonpyo pun datang dan menanyakan asal makanan dan minuman itu. Giong pun keceplosan dan memberitahu kalau itu berasal dari tentara Korut. Yeonpyo juga mengambil surat dari tentara Korut yang hendak dibakar oleh Giong. Setelah membaca surat itu, Hyosam dan Yeonpyo saling menodongkan senjata. Yeonpyo mulai mencurigai mereka sebagai pengkhianatnya. Lalu Sohyuk menceritakan apa yang terjadi. Bukit Aerok sudah berpindah tangan lebih dari 30 kali. Dan karena mereka tidak mau repot membawa barang-barangnya, akhirnya mereka menyimpan persediaan mereka di bawah tanah bunker. Toh mereka akan merebutnya lagi. Tapi setelah mereka kembali ke situ, ternyata isinya sudah berubah dengan kotoran manusia dan sebuah surat tanda terima kasih. Setelah itu mereka tidak menaruh barang lagi, mainkan surat-surat untuk mengutuk mereka. Dan setelah mereka kehilangan Bukit Aerok dan merebutnya lagi, kotaknya justru berisi sebotol miras dan seamplop surat. Awalnya Sohyuk menyuruh membuangnya karena takut sudah dicampur racun. Tapi Giong yang penasaran justru meminumnya. Dan mereka pun berpesta miras malam itu. Dan sebagai gantinya,
Sohyok mengirimkan surat-surat dari tentara Korut untuk keluarganya yang ada di Korsel. Sejak saat itu, mereka saling bertukar sesuatu. Sohyok mengubur rokok dan Korut memberi miras beserta suratnya. Sohyok juga memastikan bahwa mereka tidak pernah membocorkan rahasia militer ke pihak Korut. Setelah mendengar itu, Yeonpyo pun menurunkan pistolnya dan pergi. Sohyok menyusulnya dan Yeonpyo kembali bertanya tentang kematian seorang kapten di kompinya. Menurut Sohyok, kapten itu membunuh dirinya sendiri karena kabur dari pertempuran. Dan ada saksi yang melihatnya, tapi saat Yeonpyo tanya siapa saksinya, ternyata saksinya adalah tentara yang dikubur barusan oleh Yeonpyo. Lalu Yeonpyo menanyakan lokasi penemuan mayat sang kapten. Setelah memberitahu lokasinya, Sohyok pun meminta Yeonpyo untuk pergi dari Bukit Aerok sebelum terbunuh dalam kejamnya perang. Tapi Yeonpyo malah menolak karena investigasinya belum berakhir. Sorenya Yeonpyo mendatangi lokasi penemuan mayat kapten. Di sana dia menemukan sebuah helm yang ada lubang bekas peluru dan merasa investigasinya sia-sia. Dan saat hendak pergi, dia dikagetkan oleh seorang wanita bernama Cha Tae-kyung. Tae-kyung mengaku sebagai warga sekitar dan hanya sedang lewat. Lalu Yeonpyo menyuruhnya pulang dan memberinya sebuah coklat. Besoknya, perang kembali terjadi di Bukit Aerok. Hingga beberapa kali mereka silih berganti menguasainya. Dari musim salju sampai musim panas, mereka terus berperang. Singkat cerita, di bulan Juni 1953, Kompi Aligator kembali menguasai Bukit Aerok. Sohyok dan teman-temannya kembali membuka peti pertukaran. 2 botol miras dan samplop penuh surat mereka dapatkan. Salah satu surat merupakan rasa terima kasih mereka atas lirik lagu tentang prajurit di garis depan yang ditulis oleh Song-sik. Lalu surat lain berisi sebuah foto seorang wanita yang diminta dikirimkan kepada kedua orang tuanya. Dan ternyata foto itu adalah fotonya Cha Tae-kyung. Akhirnya Sohyok menyimpan foto itu dan bilang ke Eunpyo kalau dia adalah istri masa depannya. Eunpyo yang melihat foto itu sempat diam sejenak. Sebuah regu yang ditugaskan di bagian bukit sebelah utara hilang kontak dan tidak ada kabar. Menurut Ilyong, mereka kemungkinan telah dibunuh oleh penembak jitu Korut. Lalu Sohyok pun membentuk tim untuk menyelidikinya. Mereka menyusuri bukit sebelah utara tapi tidak menemukan apapun. Dan di sini kita diperlihatkan Song-sik yang sedang pipis dipelorotin celananya oleh Giyong Brobre. Dan Song-sik pun pergi menjauh ke samping tebing, tapi tiba-tiba kakinya tertembak entah dari mana. Semua pasukan pun bergegas berlindung di lereng bukit. Dan Sohyok melarang Eunpyo yang ingin menjemput Song-sik karena itu adalah jebakan agar dia juga tertembak. Mereka hanya bisa melihat Song-sik yang merintih kesakitan tanpa bisa menolongnya. Sohyok pun menggunakan helmnya sebagai umpan untuk mengetahui lokasi si penembak jitu. Yeonpyo yang tidak tega berusaha menolong Song-sik. Akhirnya Sohyok menemukan lokasi penembak jitu dan meminta tim artileri untuk mengebomnya. Song-sik pun kembali tertembak dan membuatnya gugur. Setelah itu pesawat pengebom memborbardir lokasi penembakan jitu. Mereka selain Eunpyo mencari ke lokasi si penembak jitu. Tapi mereka tidak menemukan jasadnya dan sepertinya dia berhasil kabur. Dan saat sedang menangisi jasad Song-sik, Yeonpyo melihat seorang tentara melintas di depannya. Dia mengejar dan menemukannya, tapi betapa kagetnya dia. Ternyata penembak jitu itu adalah Cha Tae-kyung yang pernah dia berikan coklat. Entah apa yang dipikirkan Eunpyo, dia malah membiarkan Tae-kyung pergi saat teman-temannya datang. Tae-kyung pun kembali ke markasnya dan melapor ke pimpinannya Kapten Jong-yeon. Di dalam barak, Yeonpyo kecewa ke Sohyok karena tidak menolong Song-sik. Sohyok pun membela dan bilang karena itulah risiko perang. Yeonpyo yang masih emosi tidak terima. Kemudian bocah yang tangannya telah putus datang. Dia minta Sohyok bilang kalau saat dewasa nanti tangannya akan tumbuh lagi. Sohyok yang sudah tidak punya belas kasihan malah menertawakannya. Lalu bilang kalau tangannya tidak mungkin tumbuh lagi. Dan seketika tangisan bocah itu pecah. Dan Yeonpyo memukuli Sohyok. Sohyok melawan dan mereka berdebat tentang arti perang dan akibatnya. 네가 전쟁을 알아?